Shalom jemaat GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI. Puji syukur untuk berkat-berkat Tuhan, sehingga hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam kasih-Nya. Mari kita saat ini berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau melanjutkan perjalanan hari ini bersama dengan Tuhan. Pimpin kami dalam firman-Mu dan tuntunlah kami agar kami boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang pelaut tua. Pelaut tua ini dia punya burung beo kesayangan, dan suatu hari karena dia sangat sayang sekali dengan burung beonya ini, pelaut tua ini memilih untuk berhenti merokok. Ya, sebelumnya dia setiap hari rutin merokok, dan ternyata burung beonya kemudian setelah beberapa waktu menjadi batuk terus-menerus. Nah, pelaut tua ini khawatir asap rokoknya membuat burung itu menjadi sakit. Karena itu dia kemudian membawa burung itu ke dokter hewan untuk diperiksa. Nah, ternyata setelah diperiksa, burung itu ternyata tidak sakit sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Burung itu hanya menirukan suara batuk dari tuannya saat dia merokok. Sesuatu yang setiap hari terjadi dan dialami oleh sang pelaut ini. Nah, tanpa sadar saudara, pelaut ini ternyata sudah menjadi sebuah contoh yang buruk bagi burung beonya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan dampaknya ternyata kemudian menular dan juga dilakukan atau ditirukan oleh burung yang menjadi kesayangannya tersebut. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadar kita sejatinya sedang menjadi contoh bagi sesama. Seringkali kita ingin mempengaruhi orang lain yang ada di sekeliling kita dengan menjadi sebuah contoh atau menjadi sebuah teladan. Anak-anak, teman, rekan kerja, bahkan orang asing, ya mereka bisa meneladan dan kita rindu untuk menjadi teladan bagi mereka. Sayangnya kadangkala kita merasa keteladanan itu ketika kita rencanakan untuk melakukan sesuatu. Padahal ada banyak situasi-situasi yang mungkin tidak ingin kita tularkan. Kebiasaan, cara, budaya yang mungkin secara tidak sadar justru tertular kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, mereka yang terpapar dengan diri kita terus-menerus lambat laun mengalami perubahan, penyesuaian dengan sikap atau sifat yang kita tunjukkan. Ya, jadi keteladanan tidak hanya terjadi saat kita ingin memberi keteladanan itu, tetapi dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya, pertanyaan pentingnya saudara, apakah contoh atau keteladanan yang kita tularkan adalah hal-hal yang secara konsisten menunjukkan nilai-nilai baik yang kita tentu harapkan untuk dibagikan kepada sesama kita. Saudaraku, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini berarti setiap tindakan kita disadari sebagai sebuah kesempatan untuk membawa dampak positif selaku sesama murid Kristus. Ya, sekali lagi, teladan bukan hanya saat ada khotbah atau saat di mimbar atau saat kita berbicara tentang agama atau saat kita memotivasi orang lain, tetapi lebih dalam segala aspek kehidupan kita. Hidup kita yang sudah terpapar dengan kasih Tuhan Yesus
harusnya diubahkan dan membawa perubahan positif pada lingkungan. Ketika kita hidup dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian, orang lain akan dapat melihat terang Kristus melalui hidup kita. Nah, mari kita belajar untuk menjadi contoh dalam perkataan kita. Bicara yang jujur, ramah, bicara yang sopan, menjadi contoh di dalam perbuatan kita, menjadi pribadi yang mau mendengar, menjadi pribadi yang tertib dengan waktu, setia dan tekun di dalam apa yang diberikan kepada kita. Kemudian kita juga bisa menjadi contoh di dalam kasih kita, menjadi pribadi yang pengampun, pemaaf, orang yang menunjukkan kemurahan hati dan kesabaran. Hal-hal yang tidak kita sengajakan, tidak dengan niatan kita sengaja memberi contoh atau teladan, tetapi ketika diwujudkan hari demi hari secara natural, secara alamiah, itulah yang akan ditangkap orang. Itulah yang akan membawa mereka berubah melalui keteladanan yang kita tunjukkan. Sama seperti burung beo dalam cerita tadi, lingkungan seringkali menirukan apa yang dilihat, bukan hanya apa yang dikatakan. Karena itu biarlah yang sesama kita lihat dari hidup kita adalah Kristus yang hilang gemilang dalam kasih-Nya. Dengan demikianlah kita mengubahkan dunia ini sebagaimana yang Kristus kehendaki untuk kita perbuat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh menjadi inspirasi, menjadi teladan yang nyata di dalam kehidupan kami, untuk bagaimana kami boleh hidup dalam kasih dan menjadi inspirasi bagi sesama. Kami menyadari bahwa proses keteladanan terjadi bukan hanya saat kami dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menjadi contoh keteladanan, tetapi dalam setiap aspek bagian perjalanan kehidupan kami. Karena itu biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh integritas di dalam segala situasi, segala hal, berusaha dan terus berusaha menunjukkan, mempraktekkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kami percaya dalam kelemahan kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan dan menolong kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.